warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Afrija Hoirnisa dengan NIM 220502002 dengan program studi Ilmu Administrasi Negara. Mata kuliah Pendidikan Pancasila merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar mahasiswa secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki pengetahuan, kepribadian, dan keahlian sesuai dengan program studinya masing-masing. Selain itu, mahasiswa diharapkan mampu memberikan kontribusi yang konstruktif dalam bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan mengacu kepada nilai-nilai Pancasila. Jadi, mata kuliah Pancasila merupakan proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan student-centered learning. Yang berguna untuk mengembangkan knowledge, attitude, skill mahasiswa sebagai calon pemimpin bangsa dalam membangun jiwa profesionalitasnya sesuai dengan program studinya masing-masing dengan menjadikan nilai-nilai Pancasila sebagai kaidah penuntun sehingga menjadi warga negara yang baik. Mahasiswa yang baik adalah 1. Mahasiswa yang dapat berpikir kritis, 2. Berattitude yang baik dan selalu mengasah kemampuannya. Urgensi pendidikan Pancasila yaitu dapat memperkokoh jiwa kebangsaan mahasiswa sehingga menjadi dorongan pokok dan bintang penunjuk jalan bagi calon pemegang estafet kepemimpinan bangsa di berbagai bidang dan tingkatan, sehingga agar tidak mudah terpengaruh oleh paham asing yang dapat merusak calon pemimpin bangsa. Kita terapkan sebagai mahasiswa agar kita sebagai pemimpin tidak ceroboh dalam mengambil keputusan. Pentingnya pendidikan Pancasila di perguruan tinggi adalah untuk menjawab tantangan dunia dengan mempersiapkan warga negara yang mempunyai pengetahuan, pemahaman, penghargaan, komitmen, dan pola pengamalan Pancasila. Oleh karena itu, pendidikan Pancasila sangat penting sudah mulai dikenalkan kepada anak-anak usia dini dimulai dari tahap sekolah dasar. Hal tersebut ditujukan untuk melahirkan lulusan yang menjadi pemegang kekuatan pembangunan dan pemimpin bangsa dalam setiap tingkatan, lembaga-lembaga negara, badan-badan negara, lembaga infrastruktur politik, dan profesi lainnya yang menjunjung tinggi nilai Pancasila. Halo guys, masih sabar menunggu pandemi berakhir ya? Tapi kita harus terus belajar. Nah, hari ini kita mau berbicara tentang pentingnya belajar Pancasila. So, tetap stay tune ya. Di era globalisasi saat ini, komunikasi dan teknologi berkembang pesat, khususnya media elektronik yang dapat mempengaruhi sikap dan juga tindakan generasi muda. Pengaruh kehidupan digital tidak selamanya positif, ada juga pengaruh yang negatif. Pengaruh negatif bagi generasi muda biasanya mengarah pada penyimpangan sosial,
sebagai sumber nilai dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi bangsa Indonesia, Pancasila menjadi pengetahuan yang penting bagi generasi muda. Mempelajari Pancasila menurut Profesor Alte Sugito dalam bukunya Pendidikan Pancasila adalah bagian dari pembentukan karakter bangsa yang mencerminkan jati diri Indonesia yang multikultural. Oleh sebab itu, Pancasila dipandang sebagai sistem pengetahuan sekaligus ideologi yang harus diinternalisasi bagi setiap warga negara Indonesia. Penyelenggaraan pendidikan Pancasila sebagai mata kuliah di perguruan tinggi ditegaskan dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi nomor 914-E-T-2011 tertanggal 30 Juni 2011. Kompetensi yang harus dicapai mata kuliah pendidikan Pancasila adalah menguasai kemampuan berpikir, bersikap rasional dan dinamis, serta berpandangan luas sebagai manusia intelektual. Pendidikan Pancasila sebagai bagian dari pendidikan nasional mempunyai tujuan mempersiapkan mahasiswa sebagai calon sarjana yang berkualitas, berdedikasi tinggi, dan bermartabat, agar menjadi pribadi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat jasmani dan rohani, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur. Memiliki kepribadian yang mantap, mandiri, dan bertanggung jawab sesuai hati nurani. Mampu mengikuti perkembangan iptek dan seni, serta mampu ikut mewujudkan kehidupan yang cerdas dan kesejahteraan bagi bangsanya. Pendidikan Pancasila tidak hanya merupakan sebuah teori yang dipelajari dari tingkat sekolah dasar hingga perguruan tinggi saja, melainkan diperlukan pengamalannya pada kehidupan sehari-hari. Beberapa masalah yang hendak diselesaikan terkait penyelenggaraan pendidikan Pancasila adalah kasus SARA yang merajalela, korupsi, penegakan hukum yang lemah, dan pengelolaan sumber daya yang buruk. Setiap warga negara perlu memahami Pancasila untuk mampu memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Setiap individu dapat berpartisipasi dalam upaya pencegahan dan menghentikan berbagai tindak kekerasan dengan cara cerdas dan damai. Menjadi warga negara yang memiliki pandangan yang benar terhadap nilai-nilai demokrasi dan HAM, dan berpikir kritis serta objektif terhadap persoalan kenegaraan, HAM, dan demokrasi. Pancasila merupakan hasil dari buah pemikiran bangsa atau dapat disebut dengan ideologi bangsa. Pancasila dikatakan pula sebagai pandangan hidup karena Pancasila merupakan suatu ide yang menjadi cita-cita suatu bangsa. Pancasila memiliki semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan tersebut tidak dapat dipisahkan dari bangsa Indonesia yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, yang tertulis dalam kitabnya Empu Tantular, Bhinneka Tunggal Ika, Tanhana, Dharma, Mangruah, yang menunjukkan bahwa Pancasila adalah alat pemersatu keanekaragaman negara Indonesia ini, multikultural dan juga pluralistik bangsa Indonesia. Pancasila memiliki 5 butir yang harus diteladani. Tiap butir memiliki makna serta nilai-nilai penting yang harus diamalkan bagi seluruh warga negara. Ketuhanan Yang Maha Esa. Sila ini dikatakan nilai Pancasila yang tertinggi karena menyangkut nilai yang bersifat mutlak. Seluruh nilai kebaikan diturunkan dari nilai sila pertama ini. Suatu perbuatan tidak dapat dikatakan baik jika nilai atau tindakan bertentangan dengan nilai-nilai ketuhanan dan juga kaidah hukum. Jadi, sila ini mempunyai pengaruh besar dalam kehidupan sehari-hari. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ini mempunyai arti bahwa manusia diakui dan diperlakukan sesuai dengan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa, yang sama derajatnya, tidak membeda-bedakan dengan yang lain, atau disebut tidak ada diskriminasi antar umat. Persatuan Indonesia. Sila ini mempunyai arti bahwa suatu perbuatan dikatakan baik apabila dapat memperkuat persatuan dan kesatuan antar umat. Dalam sila persatuan ini, bangsa Indonesia harus dapat memahami keanekaragaman bangsa, baik dari budaya, suku, bahasa, ras, serta agama. Arti dari persatuan merupakan satu, yang berarti bulat, tidak terpecah belah. Kalau di era sekarang, bisa dikatakan sebagai nasionalisme. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila ini mempunyai arti bahwa negara Indonesia disebut sebagai negara demokrasi,
Harapnya yaitu akan diperoleh suatu makna yang akurat serta memiliki nilai filosofis yang dapat diterapkan dalam kehidupan nyata atau secara langsung dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam sila ini juga dijadikan suatu acuan setiap langkah pemerintah dalam menjalankan setiap tindakan. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa setiap warga negara harus memperoleh hak hidup secara adil dari jaminan untuk sejahtera dan kesetaraan. Makna serta nilai-nilai Pancasila masih belum diimplementasikan secara baik, karena Pancasila hanya dipandang sebagai simbol saja, tanpa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam kehidupan kenegaraan maupun kehidupan bermasyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya pada generasi muda di era globalisasi, masih terpengaruh dengan nilai-nilai budaya luar. Kemudian, mereka mengikutinya sehingga banyak perilaku maupun sikapnya yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang ada dalam Pancasila. Penurunan nilai nasionalisme di kalangan generasi muda saat ini. Mulai berkembangnya paham keagamaan yang tidak memandang nilai-nilai nasionalisme bangsa Indonesia. Pendukung dari paham ini juga menolak demokrasi pemerintahan yang baik dan akhirnya tidak memandang Pancasila sebagai sebuah ideologi yang penting bagi Indonesia. Paham ini bukan hanya berkembang di masyarakat saja, melainkan juga berkembang di kalangan generasi muda penerus bangsa. Kurangnya menginternalisasikan nilai-nilai Pancasila dalam pendidikan jalur formal maupun non-formal, termasuk nilai-nilai nasionalisme kepada bangsa Indonesia, khususnya pada generasi muda. Lewat kegiatan pendidikan, diharapkan setiap mahasiswa menyerap nilai-nilai moral Pancasila. Penyerapan nilai-nilai moral Pancasila diarahkan berjalan secara manusiawi dan alamiah, tidak saja lewat pengalaman secara pribadi. Nilai-nilai moral Pancasila tidak dapat sekedar dipahami, melainkan untuk dihayati. Oleh karena itu, penyerapan nilai-nilai moral Pancasila bukan lewat proses indoktrinasi. Tidak dapat diperkirakan apa yang akan terjadi ketika sebagian mahasiswa bergabung dengan masyarakat yang di dalam dirinya tidak dibekali ajaran-ajaran moral Pancasila. Melihat kenyataan ini, pelajaran Pancasila memiliki peranan penting di dunia pendidikan, terutama di tingkat perguruan tinggi. Karena awal dan lanjutan dari proses pembentukan karakter manusia ini dimulai dari pendidikan. Kadangkala, nilai-nilai luhur yang ada dalam Pancasila yang merupakan penjelmaan dari seluruh bangsa Indonesia tidak dapat dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari, tetapi diabaikan, sehingga akibat dari itu nilai-nilai luhur tersebut dengan sendirinya akan hilang. Seperti yang terkandung dalam sila keempat, terkandung nilai dalam menyelesaikan permasalahan diutamakan dengan musyawarah. Hal ini sesuai dengan kebutuhan mahasiswa yang dituntut untuk aktif dalam organisasi baik tingkat universitas maupun organisasi tingkat nasional, bahkan organisasi tingkat internasional. Selain itu, mahasiswa juga perlu menanamkan nilai persatuan Indonesia karena kehidupan kampus yang majemuk terdiri atas mahasiswa dari berbagai daerah. Sikap toleransi yang tinggi sangat dibutuhkan untuk menjaga stabilisasi sosial di masyarakat. Nah, udah tahu kan kalau belajar Pancasila itu wajib hukumnya buat kita guys. Mengutip Profesor Haryono dalam bukunya Ideologi Pancasila, Roh Progresif Bangsa Indonesia. Melalui Pancasila itu seperti Lead Star atau bintang penuntun bagi bangsa Indonesia. Itu sebabnya setiap warga negara harus memahami dan mempraktikkan moral Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, supaya Indonesia tetap terjaga dan utuh sebagai bangsa tanpa diskriminasi dan intoleransi. Salam Pancasila.